Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Adventure. Sebelumnya kita melihat Eevee, Pokemon evolusi yang tanpa berevolusi pun ia sudah sangat kuat. Tentunya hal itu tidak lepas dari trainer yang cocok untuk membimbingnya. Kali ini Ultra Beast ungu muncul lagi. Ia datang untuk mencari Pikachu. Ia tertarik dengan Pikachu setelah sebelumnya pernah bertemu. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Adventure. Let's check it out. Samar-samar terlihat sesuatu terbang di atas laut malam. Ternyata itu adalah Ultra Beast ungu yang pernah kita lihat sebelumnya. Ia sempat bersitegang dengan Pokemon lain. Namun mengetahui levelnya jauh di bawah Ultra Beast itu, Pokemon itu melarikan diri. Ultra Beast ungu lalu mengingat Satoshi dan Pikachu yang pernah juga ia lihat. Ia pun bergerak untuk mencari mereka. Keesokan harinya, saat Satoshi dalam perjalanan ke sekolah, dari kejauhan Ultra Beast memperhatikan dirinya dan juga Pikachu. Di sekolah, Mamane sedang presentasi tentang foto bintang yang diambil oleh sepupunya yang meneliti sesuatu di Pulau Ula-Ula. Mamane mengaku ia suka melihat bintang semenjak ia masih kecil. Dan juga ia mengatakan menurut sepupunya yang bernama Mu, orang-orang rela berdatangan dari tempat yang jauh hanya untuk bisa melihat bintang di tempat penelitiannya. Sepupu Mamane juga merupakan sahabat Prof. Kukui dan merupakan trainer Pokemon yang terkenal. Saat semuanya sedang memperhatikan pelajaran, Pikachu terkena semprotan yang berasal dari Ultra Beast ungu. Pikachu pun mengejar Ultra Beast itu. Presentasi masih berlanjut. Sepupu Mamane mengatakan pasti ada Pokemon yang belum diketahui di luar angkasa sana. Rotom ingin agar dirinya yang pertama kali mengambil datanya ketika Pokemon itu ditemukan. Dengan ini presentasi berakhir. Saat istirahat, waktunya makan siang. Satoshi mengeluarkan bekal burger Pikachu yang dibuatkan oleh Prof. Burnett. Satoshi juga menyiapkan makanan untuk para Pokemon, tapi ia baru sadar bahwa Pikachu-nya tidak ada saat itu. Sementara Pikachu mengejar Ultra Beast ungu ke dalam hutan. Ultra Beast itu mendekati Pikachu. Nampaknya ia ingin berteman dengan Pikachu. Pikachu ingin mengambil apel di atas pohon, tapi ia tidak sampai, sehingga Ultra Beast mengambilkan apel itu untuknya. Pikachu membelah apelnya dan membagi setengahnya untuk diberikan kepada Ultra Beast. Di sekolah, semuanya masih sibuk mencari Pikachu. Togedemaru bahkan menangis karena Pikachu tidak kunjung ditemukan. Sebenarnya sangat jarang sekali Pikachu pergi seorang diri. Takutnya Pikachu itu pergi ke suatu tempat di luar wilayah sekolah. Kalau begitu, Satoshi memutuskan untuk mencarinya di luar sekolah. Di tempat lain, tim Rocket sedang berjualan donat. Aromanya sampai menarik Mokuro untuk datang. Belum sempat Mokuro mencicipi donat, ia diusir oleh Mimikyu. Mimikyu! Ia terlempar jauh ke udara, di mana akhirnya ia melihat Pikachu. Ia salah paham mengira Pikachu sedang disakiti oleh Ultra Beast. Ia pun maju untuk menerjangnya. Ultra Beast yang kaget menyemprotkan cairan beracunnya. Mokuro pun terjatuh akibat serangan itu. Pikachu mencoba menyadarkan Mokuro. Lalu ia berbalik dan marah. Ia berniat untuk melawan Ultra Beast, menyangka bahwa Ultra Beast itu adalah musuhnya. Tapi Ultra Beast itu sebenarnya tidak sengaja menyerangnya. Sebagai permintaan maaf, ia mengangkat Mokuro untuk disembuhkan di suatu tempat. Tim Rocket melihat para Pokemon itu berlari, dan salah satunya adalah Pokemon yang tidak mereka ketahui.
Di buku panduan juga tidak ditemukan datanya. Nyasu juga tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Pokemon itu. Ia semakin yakin Pokemon itu adalah Ultra Beast dan memutuskan untuk menangkapnya. Mereka mencegat Pikachu dan yang lainnya di tengah jalan. Tim Rocket memperkenalkan dirinya kepada mereka, yang merupakan hal yang aneh karena pasti para Pokemon itu tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Tim Rocket ditertawakan oleh Ultra Beast. Tim Rocket lalu melayangkan jaringnya untuk menangkap mereka. Untungnya Satoshi tiba tepat waktu. Nyasu turut berbahagia melihat Nyabi kini telah berevolusi. Satoshi lega ia menemukan Pikachu, tapi ia tidak mengenali Ultra Beast yang bersama Pikachu. Yang saat itu Rotom juga tidak memiliki datanya. Tim Rocket bersikeras untuk menangkap Ultra Beast. Kojiro mengeluarkan Hidouide yang melakukan kebiasaannya sama seperti biasanya, sehingga Musashi memerintahkan Mimikyu untuk melawan Pikachu. Mereka beruntung Kiteruguma datang menyelamatkan tim Rocket tepat pada waktunya. Ultra Beast ungu kelihatan sangat senang sekali melihat Pikachu yang mengeluarkan Thunderbolt. Singkat cerita, Mukuro dibawa ke markas Ultra Guardian dan berhasil disembuhkan setelah Lily mengobatinya. Ultra Beast itu tertarik dengan gelang Z Satoshi, tapi Satoshi tidak memberikannya karena gelang itu adalah pemberian yang berharga dari Kapu Pokeko. Setelah Aether Foundation menganalisis foto dan rekaman yang dikirimkan oleh Rotom, mereka menyatakan bahwa itu memang adalah Ultra Beast, yang mereka namakan sebagai Bebenom, Pokemon jarum racun. Rotom diminta untuk terus memperbarui data dari Bebenom ketika bersamanya. Satoshi ditugaskan sebagai partner Bebenom, setidaknya sampai Aether mengetahui dan menemukan lokasi terbukanya lubang Ultra yang mendatangkan Bebenom. Fiksi sudah mempersiapkan Beast Ball, selagi Satoshi meyakinkan Bebenom untuk menjadi partnernya. Dengan begitu, ia bisa tinggal bersama Pikachu dan yang lainnya. Bebenom pun setuju, tapi begitu Satoshi melemparkan Beast Ball, Bebenom menghindari tangkapan itu. Bebenom terus menghindar sampai hanya tersisa satu Beast Ball lagi. Mungkin Bebenom itu tidak mengerti caranya masuk ke Beast Ball. Untuk itu, Mokuro akan mencontohkan caranya. Setelah ditunjukkan, baru Bebenom secara sukarela masuk sendiri ke dalam Beast Ball. Lalu Satoshi mengeluarkannya lagi. Begitu sampai di rumah, para Pokemon dengan riang gembira bermain. Rasanya seperti mereka memiliki keluarga besar. Bebenom menggambar wajah Pikachu di dinding, yang menandakan ia sangat suka sekali dengan Pikachu. Keesokan harinya, Satoshi memberikan sarapan untuk para Pokemonnya. Lalu ia ikut bermain juga bersama dengan Pikachu dan Bebenom. Prof bilang, apa tidak apa-apa Satoshi sesantai itu, mengingat hari ini adalah hari magangnya di Pokemon Center. Segera ia bergegas ke sana, namun di mana saja, ada saja halangannya. Kali ini Tim Skull yang kembali mengganggunya. Tim Skull melihat Satoshi membawa Pokemon baru. Namun Satoshi memilih untuk tidak menghiraukan mereka, karena ia harus cepat-cepat ke Pokemon Center. Tim Skull tidak semudah itu melepaskan Satoshi. Kalau begitu, tidak ada pilihan selain meladeni mereka. Pikachu melawan Yatomori, Zubat, dan Dusdas sekaligus. Namun sesaat sebelum Dusdas mengeluarkan serangan, tangannya seperti tersumbat dan mengeluarkan aroma yang sangat busuk. Kesempatan ini digunakan Pikachu untuk Thunderbolt musuh-musuhnya. Ada baiknya Dusdas itu dibawa ke Pokemon Center, tapi Tim Skull tidak menghiraukan perkataan Satoshi dan memilih pergi. Rotom mengingatkan Satoshi harus cepat-cepat atau nanti ia akan terlambat. Satoshi pun lari secepat kilat ke sana. Sesampainya, ia langsung meminta maaf kepada teman-temannya karena datang terlambat. Bebenom menyapa Pokemon lainnya. Satoshi mengatakan Bebenom suka sekali dengan Pikachu. Ia banyak menghabiskan waktunya untuk bermain bersamanya. Selain daripada itu, ternyata Bebenom juga cepat akrab dengan Pokemon lainnya. Anehnya Suster Joy belum juga datang-datang. Tak lama setelah itu, Suster Joy datang mengenakan masker dan terlihat tidak begitu sehat. Suster Joy mengaku ia hanya demam sedikit. Ia seharusnya beristirahat dulu di rumah, tapi Suster Joy tetap ingin bekerja hari ini.
Suster Joy tidak perlu khawatir karena Satoshi dan kawan-kawannya akan menggantikan tugasnya karena mereka memang akan menjalankan magang kerja di Pokemon Center hari ini. Suster Joy pun memberikan device yang berisikan panduan yang akan berguna nantinya. Rotom menyalin datanya ke Pokédex-nya. Semuanya lalu sangat bersemangat untuk bekerja di Pokemon Center. Mereka berganti seragam di ruang ganti. Sementara Satoshi, Kaki, dan Mamane tidak menemukan seragam untuk laki-laki dan mencarinya ke tempat lain. Satoshi yang memakai seragam wanita tak sengaja masuk ke ruang di mana di situ ada Mao, Suiren, dan Lily. Sekalian saja mereka mendandani Satoshi menjadi Suster Satoshi. Suster Satoshi, mantap. Nai na. Tonari kana? Satoshi? Yuhu! ねえねえ、ちょっと来て。やっぱりこうかな。こうではないでしょうか。サトシ。何があったの？ Momen itu diabadikan oleh Rotom. Nggak adil, Kaki dan Mamane harus memakai seragam wanita juga, tapi mereka sudah menemukan seragam untuk laki-laki. Singkat cerita, mereka semua sudah siap untuk bekerja. Datanglah pelanggan pertama ke Pokemon Center. Pelanggan menanyakan kemana Suster Joy yang menangani Pokemon Center. Mereka bilang suster sedang sakit, dan mereka yang akan menggantikannya hari ini. Walaupun agak bingung apa yang harus diperbuatnya, Satoshi menanyakan keperluan pelanggan datang ke tempat ini. Ternyata pelanggan menginginkan Pokemonnya diistirahatkan. Tugas Lily adalah mengantarkan Pokeballnya ke belakang. Ia terlalu gugup dan tak sengaja menjatuhkan Pokeball, yang untungnya si Ron berhasil menangkap bolanya. Datang pelanggan lain, Mamane dengan sigap melayaninya. Selain meminta Pokemonnya diistirahatkan, ia juga ingin menyewa ruangan sambil menunggu Pokemonnya. Rotom mengatakan ada ruangan khusus di lantai 2 untuk trainer beristirahat. Mamane dan Suiren bertugas mempersiapkan ruangan itu, mempersiapkan ruangan yang nyaman bagi para pelanggan. Tak bisa dibayangkan betapa sibuknya Suster Joy di Pokemon Center. Lanjut, Satoshi dan Kaki mengantarkan obat ke kedai donat Kitteruguma milik tim Rocket. Kojiro memesan sebuah krim pelembab air yang digunakan untuk Pokemonnya. Melihat tingkahnya itu, rasanya Kaki pernah melihat penjual donat itu di suatu tempat. Ya iyalah. Sepulangnya ke Pokemon Center, mereka melihat Zip dari tim Skull mengintip dari balik jendela. Ia langsung lari ketika Satoshi dan Kaki memergokinya. Waktunya makan siang. Satoshi, Kaki, Mamane pesan langsung dari kantin. Sementara Mao, Suiren, dan Lily membawa sendiri bekalnya. Lagi-lagi Zip mengintip. Mungkin ia ingin masuk tapi masih malu-malu. Kemudian datang nenek dari pasar, membawakan buah-buahan untuk Suster Joy yang sedang sakit. Selanjutnya Satoshi dan Kaki bertugas untuk memandikan para Pokemon. Ketika Satoshi sedang memandikan nasi, Bebeno mendekat ke ekor nasi. Satoshi terlempar setelah terkena kibasan ekornya. Sudah 3 kali Satoshi mendapati Zip mendatangi Pokemon Center. Kali ini ia memaksa Zip untuk masuk. Di dalam, ia menunjukkan dusdas miliknya yang berbau busuk dan nampak kesakitan. Sepertinya ada racun yang tersumbat di ujung jarinya. Pokemon yang menyerang menggunakan racun yang lengket memiliki kemungkinan racunnya tersumbat. Ternyata juga dusdas itu tidak pernah diperiksakan ke Pokemon Center dan tidak dirawat dengan baik. Tidak tahu apa yang harus diperbuat, tiba-tiba Suster Joy datang. Ia memerintahkan untuk mencarikan cotton bud yang besar. Setelah dikorek-korek, keluarlah racun yang lengket lagi berbau busuk. Dengan arahan yang tepat dari Suster Joy, semuanya bisa dikendalikan. Hingga tak terasa waktu menjelang malam. Satoshi mengeluarkan racun yang terakhir. Tapi ia malah terkena semprotan yang baunya juga tak kalah busuknya. Dusdas sudah sembuh,
Tapi perlu diingat, Zip harus rajin-rajin merawatnya lain kali. Sebelum pulang, ia membeli cotton bud yang besar juga, tapi beralasan bahwa itu hanyalah untuk oleh-oleh. Terbukti Suster Joy adalah orang yang sangat hebat. Setelahnya mereka kaget ketika melihat ada dua Suster Joy. Ternyata Suster Joy yang satunya berasal dari Pulau Akala yang datang setelah mendapat panggilan dari adiknya yang sakit. Suster Joy menanyakan bagaimana magang mereka hari ini. Ya lancar-lancar aja sih, walaupun ada juga susahnya. Sayang sekali, Suster Joy sebenarnya ingin melihat mereka bekerja. Rotom bilang ia sudah merekam semuanya. Ia menyarankan untuk memulai dari Satoshi yang memakai seragam wanita. Pokoknya magang di Pokemon Center sukses besar. 何があったの？俺にもわかんない。